Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Ustadz Ilyas dan teman-teman, kita sharing pagi ini supaya saya nggak perlu persiapan khusus karena tadi ditelepon dadak. Saya lanjutin aja bahasan tadi pagi di masjid. Tapi karena ini di kalangan di lapangan ya, kita coba terapkan. Jadi bagaimana ngaji kita itu tidak sebatas ilmu. Karena kalau kita sebatas ilmu, kita masih kelompok orang yang rugi. Ngaji sampai ilmu itu kita masih rugi. Ya, karena yang dikecualikan kerugian adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang dikecualikan dari kerugian itu kalau kita sampai menjadikan ilmu kita dari ngaji itu menjadi landasan untuk amal soleh. Jadi bayangkan kalau yang ngaji aja rugi, apalagi yang nggak ngaji kan gitu. Jangan dibalik, kalau gitu nggak usah ngaji kan gitu. Yang ngaji aja rugi kalau tidak menjadi landasan amal soleh. Nah, yang saya ingin share adalah ini sebenarnya apa istilahnya bocoran ceramah saya di Abu Dhabi bulan depan, minggu depan ya. Saya diundang untuk ceramah di acaranya namanya World Future Energy Summit. Kenapa orang awam kayak kita, petani kayak saya diundang bicara di bidang energi gitu? Karena kita menggunakan Al-Quran. Dalam memahami energi itu kita menggunakan Al-Quran. Jadi kita belajar dari petunjuk Al-Quran sampai kemudian kita bisa mengamalkannya. Bahkan sampai kepada itu Al-Quran itu sampai kita jabarkan jadi mesin gitu. Inilah yang saya akan share adalah bagaimana proses kita menjadikan dari ayat Al-Quran sampai kepada bisa kita eksekusi bahkan sampai berupa produk gitu. Ini karena itulah pengamalan gitu kan itu. Saya kasih gambaran gini, di Al-Quran di surat Al-Fussilat ya, ayat 10 Allah memberikan pemberitahuan kabar ke kita bahwa Allah di ayat lain dijelaskan Allah menciptakan bumi itu selama 6 masa. Tapi di ayat Fussilat disebutkan Allah mengisi bumi itu selama 4 masa. Gitu. Jadi yang 2 masa dipakai apa? Gitu. Allah menciptakan alam semesta dalam 6 masa, mengisi bumi itu 4 masa. Jadi 2 masa sebenarnya Allah kalau bahasa Jokowinya atau bahasa pemerintahnya membangun infrastruktur. Apa yang dibangun oleh Allah di alam semesta infrastruktur? Tata surya. Jadi ada planet, ada bintang atau matahari di kita. Semua tata surya begini. Lah fungsi matahari itu seperti apa? Fungsi matahari di tata surya itu seperti apa? Fungsi matahari di tata surya itu adalah selain penyeimbang, faktor penyeimbang, angkor gitu kayak itu kayak tali sentralnya untuk ngangkor gitu. Dan dia sumber energi. Ya, jadi itu sumber energi. Jadi bahasan saya di Abu Dhabi minggu depan adalah tentang namanya Independent Energy Producer. Kalau proyek pemerintah namanya Independent Power Plant. Kalau kita jauh lebih canggih lagi, bukan power plant, kita Independent Energy Producer. Karena kita belajar di alam. Matahari adalah Independent Energy Producer dari setiap tata surya. Dari seluruh yang mengitari matahari, dia sumber energinya adalah matahari. Nah, kemudian Allah jelaskan bagaimana matahari yang jadi sumber energi ini sampai kita gunakan. Dijelaskan di surat Yasin. Nah, inilah maksud saya ngaji itu sampai ke aplikasinya. Di surat Yasin Allah menjelaskan alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naro. Faida antum tuqid. Jadi dia yang menjadikan bagimu api dari pohon yang hijau. Lihat. Ya, jadi apa hubungannya matahari sampai energi dengan pohon yang hijau? Pohon tidak tumbuh apabila tidak ada sinar matahari. Jadi pohon ini adalah instrumen yang sangat efektif, paling efektif untuk menangkap energi sinar matahari. Kalau kita buat fotovoltaik gitu, zaman saya dulu bereksperimen dengan mobil tenaga surya itu, saya beli hanya untuk jalanin mobil golf kecil itu, sinar mataharinya untuk nangkap itu butuh 35 juta kosnya. Sekarang memang turun, tapi itu bayangkan, belum lagi akinya yang harus nyimpan. Jadi bisa dibayangkan. Nah, kita disediakan di alam, matahari pohon
daun semuanya yang namanya biomasa itu adalah untuk menangkap sinar matahari itu, menyimpan energinya. Dan Allah kabarin, alladzi ja'alalakum minas syajaril akhdari naro. Dia yang menjadikan bagimu dari pohon yang hijau itu api. Jadi sunatullahnya ini tidak bisa dibantah sepanjang zaman ini yang terjadi. Zaman dulu api dibakar langsung, zaman sekarang jadi fosil, baik itu batu bara, minyak maupun gas, semuanya dari fosil, semuanya dari tanaman yang tumbuh dan binatang yang hidup. Binatang hidupnya dari makan tanaman juga. Nah, itu yang jadi fosil panjangnya 200 juta tahun kira-kira, jadi fosil, jadi matahari. Nah, fosil itu kita gunakan. Nah, cuman ini akan habis, fosil ini akan habis. Jadi orang kita di dalam dunia yang saya kembangkan sama teman-teman, kita ada filosofi gini untuk mengkampanyekan renewable industry. Postmodern people use fossil fuels. Modern people use fossil fuel, postmodern people use renewable. Orang modern menggunakan fosil yang akan habis, orang yang lebih modern lagi akan menggunakan kembali ke renewable. Artinya dari pohon. Nah ini jadi petunjuknya, bayangkan surat Yasin ini. Nah ini saya kasih contoh penjabaran, nanti kita diskusi aja. Bagaimana dari surat Yasin tadi? Alladzi ja'alalakum minas syajaril akhdari. Nanti itu dilengkapi lagi di surat Al-Waqiah 71, 72, 73. Afara'aitumun nara allati turun a'antum ansa'tum syajarataha am nahnul munsiun. Apa engkau tidak lihat api yang kamu nyalakan? Akukah yang menciptakan, menumbuhkan pohonnya gitu kan? Jadi gitu. Jadi apakah kamu yang menciptakan pohonnya kan gitu? Atau kami gitu? Intinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya kembali kita ditantang oleh Allah untuk itu. Api yang kamu gunakan dari mana? Apakah dari pohon yang kamu tumbuhkan atau dari kita, dari kami, dari ini. Jadi itu menguatkan lagi gitu ya. Ininya seperti itu. Jadi Allah menciptakan pohon, pohon butuh dari mana? Dari pohon itu sama Allah selain untuk ngasih makanan kita, untuk menangkap energi gitu, yang kita gunakan ini. Gitu. Nah, jadi dasarnya itu. Nah, sekarang kok kita bisa zaman modern begitu tergantung pada fossil fuel? Indonesia akan habis kira-kira 10 tahun. Cadangan minyak bumi kita tinggal 3,3 miliar barrel. Sehari kita tarik sekitar 831 ribu. Jadi dengan pertumbuhan kebutuhan kita sekitar 4,9%, kira-kira tahun 2026 atau 2027 minyak kita habis. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang akan kita lakukan? Bagi orang-orang beriman, bertakwa, Allah selalu beri jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu. Orang bertakwa sama Allah dijanjikan ditinggikan terhadap umat-umat yang lain. Di surat Ali Imran 138, 139, hadza bayanul linnas. Quran ini tadi yang kita baca itu berita, penjelasan linnas bagi semua orang. Jadi orang asal baca Al-Quran dia semua dapat penjelasan. Oh, di dalamnya ada pohon hijau bisa menghasilkan api. Itu manusia kebanyakan bisa. Ada unta, ada kurma, semua orang bisa. Tetapi dia bagi orang beriman, nah inilah kita bedanya gitu. Orang beriman harus menjadikan Al-Quran wahuda wa mau'idhatul lil muttaqin. Jadi kalau bagi orang kita membaca Al-Quran, kita paham di situ ada itu linnas. Masih kebanyakan manusia, semua orang bisa. Tapi wahuda wa mau'idhatul lil muttaqin. Bagi orang bertakwa, Al-Quran itu jadi petunjuk. Petunjuk itu apa sih? Guide to do things. Kita mau menyelesaikan masalah butuh manual. Nah itu kita benar-benar kita lakukan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, janji Allah di ayat berikutnya yang 139-nya wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa rendah, merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi sesungguhnya kamu yang paling tinggi. Jadi kita diberi solusi sama Allah kalau kita menggunakan Al-Qur'an sebagai modal. Nah, konkretnya gimana sekarang? Exercise-nya. Ini yang exercise yang kalau kita mau bisa kita lakukan. Jadi kita belajar dari petunjuk Allah. Allah menciptakan matahari, sistem tata surya ini, diberi mesin independen. Nah, kita tiru ciptaan Allah. Ciptaan Allah kita mau yang saya gerakkan sekarang adalah kita gerakkan masyarakat yang mandiri energi gitu ya, mandiri energi. Bahkan kita bisa buat
yang namanya kita sudah keluar prototipe yang ini nanti yang akan saya presentasikan juga di Abu Dhabi. Prototipe yang kita beri nama Independent Energy Producer tadi. Jadi masyarakat postmodern nanti tidak tergantung fossil fuel, tidak gantung itu. Jadi ada Independent Energy Producer itu apa sih sebenarnya? Sudah selama 1 abad terakhir berkembang teknologi, teknologi namanya teknologi gasifikasi itu sudah berkembang sekitar 1 abad. Intinya dari kayu jadi gas. Kalau sekarang kan kita nenteng-nenteng tabung 12 kilo dari Papua jadi minyak, gas di sini ya mahal sekali kan gitu ya. Jadi kayu jadi gas. Jadi teknologi gasifikasi. Nah teknologi gasifikasi itu sudah berkembang 1 abad dan sudah 3 masa populer. Populer pertama tahun 30-an ketika ada krisis ekonomi global, orang minyak nggak ada, menggunakan kayu lagi jadi bahan bakar mesin nggak tanggung-tanggung. Terus tahun 40-an ketika terjadi Perang Dunia Kedua, energi bahan bakar tersendat di mana-mana. Orang kembali memberi mesin dia kayak VW ini kayak VW-nya Pak Alam itu di belakangnya dipasang gasifikasi untuk kayu masuk bisa. Itu populer di tahun 40-an. Di Denmark saat itu sampai 60 mesin mobil itu menggunakan bahan bakar kayu. Itu tahun 40-an. Terus terkenal lagi mencuat lagi tahun 70-an, ketika tahun 70-an 74 krisis ekonomi lagi, krisis energi lagi, muncul lagi penggunaan itu. Nah beberapa tahun terakhir ini itu mencuat lagi. Kenapa? Kalau sekarang penggeraknya 2, yaitu kesadaran orang minyak fosil fuel akan habis 1, kedua adalah politik isu geopolitik global. Ini tangan gatalnya Trump sama tangan gatalnya Presiden Korea Utara ini duluan mana yang mencet tombol merah itu gitu kan gitu. Itu begitu salah satu mereka nggak tahan mencet tombol merah, itu nuklir terjadi serangan nuklir, maka dunia akan kehilangan energi. Karena saat itu ada istilahnya EMP, masa EMP, electromagnetic pulse, gelombang elektromagnetik yang merusak segala jaringan listrik segala macam. Jadi itu yang dikhawatirkan orang. Nah, mengantisipasi itu di Amerika ada masyarakat, kelompok masyarakat yang menyebut dirinya the preppers. Jadi masyarakat yang siap. Ibaratnya terjadi apapun siap. Nah, dari situlah mereka menghidupkan teknologi lagi yang kuno ini. Dengan teknologi yang tentu semakin modern. Saya membeli, terus terang kami membeli. Saya sudah riset ke sejumlah perguruan tinggi. Mana sih rancang bangun sistem independent energy producer yang paling siap diterapkan. Artinya kalau terjadi apa-apa nih, nggak ada listrik, nggak ada ini, energi kita apa gitu kan? Nggak ada, di kita belum ada yang siap. Akhirnya kita beli aja, kita beli rancang bangunnya udah jadi kecil gitu segini. Nanti kayu dimasukkan ke situ, keluarannya bisa energi apa saja. Dari ayat tadi jadi mesin kan gitu kan. Ini bahan bakarnya kayu, keluarannya mesin. Keluaran pertama gas, namanya syngas. Dari kayu ketika dipanaskan dia keluarnya syngas tadi. Dari syngas ini, gas ini bisa dibakar untuk masak langsung bisa. Jadi masak itu dimasukkan ke mesin genset, dia menggerakkan listrik. Jadi artinya dari awalnya gas masuk genset jadi listrik, masuk pembakaran jadi ini, dimasukkan uap jadi mesin penggerak berbasis uap. Seperti ini. Jadi artinya lihat urutannya dari ayat tadi, dari kayu tadi perlu dijabarkan gitu. Nah, di sisi penjabaran ini itulah ilmu manusia, kita boleh mencari dari mana saja. Tapi kita punya dasar kenapa melakukan ini gitu ya. Kenapa? Karena petunjuk Allah memang akan kembali ke kayu gitu kan. Dari sunatullahnya akan kembali ke kayu. Ini gitu. Nah, jadi artinya bayangkan kalau umat ini membaca ayat sampai kepada tadi actual plan-nya itu apa? Yang dieksekusi itu apa gitu. Buntut amal solehnya itu apa kan gitu kan. Tadi malah yang dikeluarkan oleh Allah dari himpunan besar, kita semua itu masuk sama Allah dicemplungin, masuk bilangan besar orang-orang yang merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu. Kemudian dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Orang yang beriman, beramal soleh dan menasihati dengan kebenaran dan kesabaran itu tadi kan gitu ya ini gitu. Nah, ini jadi artinya bentuk amal solehnya apa setelah kita ngaji surat Yasin gitu kan? Setelah ngaji surat Al-Waqiah gitu kan. Bentuk amal solehnya kita apa? Kan gitu.
Nah, bentuk amal soleh di Al-Waqiah itu dijelaskan semua sumber dayanya, tentang api, tentang kayu, tentang manusia, tentang ini semua dijelaskan ya. Amal solehnya apa kan gitu yang digerakkan. Nah, kalau dari ngaji kita itu sampai menggerakkan amal soleh, jadi betapa berjayanya umat ini. Maka janji Allah berlaku ketika umat ini menggunakan Al-Quran sebagai huda wa mau'idhah. Janji Allah berlaku, wala tahinu wala tahinu, nggak usah khawatir, nggak usah merasa nggak pede lah katakan itu. Karena kamulah yang paling tinggi si ini gitu. Saya belum buat mesin ini, tapi dari kajian kita berbulan-bulan mencari dari perguruan tinggi yang siap, belum ada yang siap betul untuk yang kita butuhkan. Akhirnya kita mutusin untuk membeli saja itu. Kita sudah, jadi rancang bangunnya sudah, ibaratnya blueprintnya sudah dari kita. Cuman karena material-material yang buat di Amerika sana dengan standar sana, mungkin ada beberapa material yang perlu kita adjust dengan ini gitu, tinggal adjustment. Tapi siap kita buat independent energy project. Jadi konkretnya gini Pak, kalau misalnya sekomplek ini gitu, misalnya gitu, terjadi era yang dikhawatirkan oleh the preppers itu, terjadi shutdown teknologi gitu, terjadi listrik mati di mana-mana gitu, si energi kita apa? Itu test case kita secure nggak, energi kita itu apa, secure gitu kan. Nah itu ini kalau dalam kondisi itu. Kalau dalam kondisi normal, perhitungan orang adalah ekonomis. Nah, perhitungan orang ekonomis itu sekarang kita sudah hitung, kayu bakar itu tetap yang paling murah untuk energi. Hasil riset kami ini kurang lebih gini, kalau saya ngerebus air 1 kilo atau 1 liter, karena masa jenisnya 1 ya, air ya 1 gitu. Kalau saya pakai listrik, colokin cret paling gampang, tapi costnya Rp115. Jadi sampai mendidih 1 liter. Kalau saya pakai gas yang disubsidi itu Rp53. Kalau nggak disubsidi Rp76 kira-kira kan itu ininya. Dan gas subsidi ini akan dicabut oleh pemerintah, bukan dicabut, dikontrol supaya tidak bocor kemana-mana. Karena orang GTA itu nggak boleh sebenarnya pakai gas yang melon, nggak boleh. Tapi saya masih lihat seliweran gas melon hijau di sini, kan nggak boleh itu. Itu bukan untuk kita, orang kan gitu ya. Nanti dikontrol oleh pemerintah, itu dikontrol ini. Nah itu artinya 76 ribu. Dengan kayu berapa? Kayu kalau dalam bentuk chip, dibuat pelet, kira-kira ongkosnya Rp43 satu ini. Kalau kayu biasa dicecelin, ini cecelin Pak, kosnya kira-kira hanya Rp24. Jadi paling murah ini. Makanya saya bilang, orang modern menggunakan fossil fuel, gitu. Orang postmodern menggunakan renewable, dan ini terbukti. Salah satu yang akan dampingi saya ke Abu Dhabi nanti, karena saya lebih banyak dari konsepnya yang diterima di World Forum, saya dibutuhkan pendamping praktisi. Maka praktisi yang akan dampingi saya, yang saya sebut dari generasi postmodern tadi. Dia adalah engineer yang sangat pintar di Malang sana. Dia mempunyai pabrik, bukan hanya standar Indonesia, membangun pabrik standar global. Pabrik dia paling efisien. Jadi dia jaringan pabrik susu global yang di Indonesia itu yang paling efisien. Dari seluruh jaringan pabrik di dunia. Apa yang membuat dia efisien? Bahan bakarnya kayu. Renewable tadi gitu. Tumbuh sendiri atau kenapa? Punya perkebunan sendiri untuk dia membeli dari masyarakat. Jadi penggunaan kayu yang baik itu traceable. Traceable itu gini. Jadi supaya orang nggak babat hutan ya. Dia hanya boleh 2. Satu jenis kayu limbah, artinya limbah biomasa ya, bekas padi, bekas apapun limbah ya kan. Atau dia tanaman yang khusus ditanam untuk itu. Kalau limbah sangat banyak, kita bekas gergajian, terus limbah sawit segala macam banyak. Kalau tanaman yang khusus ditanam untuk energi, jadi tanaman energi namanya, itu yang direkomendasikan, yang cocok untuk Indonesia dan hasilnya sangat tinggi, itu adalah kaliandra merah, ya, kaliandra merah. Kaliandra calotirtus namanya dari bahasa Latinnya. Jadi dia itu sehari pabriknya dia sudah membutuhkan sekarang itu sekitar 8 ton, akan menjadi 14 ton dalam 4 bulan ke depan gitu. Jadi kenapa? Susu dia. Susu dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini susu yang kalau di supermarket mahal ada susu ya, itu kan susu yang mahal. Padahal itu belum kelas 1-nya. Yang kelas 1-nya diekspor.
si itu. Jadi dengan standar yang sangat itu, jadi itu yang saya sebut orang modern menggunakan fossil fuel, postmodernnya menggunakan Sini nggak beredar susunya, Pak. kira kan gitu. Nggak bisa, terlalu mahal. Kalau di pasar umum terlalu mahal, karena dia benar-benar susu. Makanannya itu, tapi makanannya kan rumput alfalfa. Iya, tapi rumput alfalfa itu digunakan. Jadi saya sendiri udah lihat pabriknya, saya kenal baik engineer-nya ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi maksud saya gini, yang perlu kita jabarkan itu gitu kan. Kita ngaji duduk begini gitu. Ayo kita mulai gitu. Pilih, terserah, nggak harus energi, masalah apa saja. Pilih ayat-ayat gacuan gitu. Yang coba diamalkan gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti kita akan terbiasa. Dulu kan sama, kita ngaji bareng Pak Ustadz, ngaji kemana-mana kan. Suatu saat kita berpikir waktunya kita membumikan. Waktunya yang pertama dulu kita bumikan adalah ayat di surat Hud ayat 61. Dia menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, ya kan? Saat itu kita mulai menanam di mana-mana. Sekarang kita dulu saya sibuk mencari lahan untuk ditanami. Sekarang kita sibuk nyeleksi lahan mana yang ditawarkan ke kita yang kita mau olah. Banyak sekali tawaran, termasuk yang di Bintan tadi dan banyak sekali. Tinggal kita olah apa yang mau dijadikan apa gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita melihat sebenarnya kekayaan kita itu kembali yang natural tadi. Makanya Allah perlu 4 masa sendiri untuk ngisi tadi tanaman-tanaman itu. Nah, ternyata kekayaan alam terbesar itu sebenarnya nilainya sekarang sini. Jadi saya kasih contoh misalnya, ekspor kita apa sih sebenarnya, gitu kan? Ekspor kita hasil tambang, ya kan? Ada emas, ada ini kan gitu. Itu semuanya akan habis, kan gitu kan? Tapi bayangkan kalau yang kita ekspor adalah renewable. Renewable ini yang terus kita proses, gitu. Nah, kalau kita ekspor kayu gelondongan ya nilainya rendah sekali, kan gitu. Tapi bayangkan kalau salah satu produk masa depan ini yang bisa kita tangani. Ini benar-benar bisa kita tangani. Sampai sekarang itu orang masih pakai teknologi mikro namanya, ya kan? Ada microchip, ada ini teknologi mikro. Satuannya sampai 1/1 juta meter ya, mikro. Jadinya sudah sampai semodern ini. Orang menggunakan microchip segala macam itu kan, Microsoft, microchip dan seterusnya. Ini artinya kita di era teknologi mikro. Padahal sudah di ambang pintu kita masuk namanya teknologi nano. 1/1 miliar kan gitu kan teknologi nano. Ketika teknologi itu berubah menjadi teknologi nano, segala sesuatunya berubah. Karena anunya menjadi satuan kecil. Nah, salah satu bahan material teknologi nano itu ada di sekitar kita. Zaman microchip, orang cari pasir, ya kan, pasir silika dan sebagainya ini untuk bahan teknologinya. Di era teknologi nano tidak. Teknologi nano nanti dari pohon ini kita bisa jadikan namanya nanomaterial, nanokarbon. Kuncinya membuat nanokarbon itu apa sih? Jadi kayak karbon ini sekarang gambaran ya, menggunakan nanokarbon itu. Kayu dipanaskan tanpa api jadi arang. Ya kan? Nah, jadi charcoal arang. Nah, arang itu bisa dua, dipanaskan lagi terurai atau digerus sampai selembut mungkin, sampai mikro. Nah, artinya apa? Untuk menjadikan kayu ini jadi nanomaterial. Nanomaterial itu apa sih? Kalau kayu ini gitu, segini ini nggak ada nilainya kan gitu kan. Kita diekspor nggak laku ya. Tapi kalau nanomaterial itu 1 gramnya $3. Bisa dibayangkan. 1 kilonya $3.000. Bisa dibayangkan anunya gitu. Dan bahannya melimpah kita. Nah, cuman ketika energi mahal, memproses dengan tekanan, dengan panas, dengan mekanik, cost-nya mahal, kan gitu kan? Cost-nya mahal. Berarti kunci untuk kita membuat produk bernilai tinggi apa? Energi yang murah. Gitu. Maka kalau kita bisa menekan energi kita menjadi energi yang murah, kembali dari alam tadi, kita bisa membuat produk-produk yang mahal menjadi visible, menjadi ini gitu. Maka konsep energi di situ. Itulah mengapa tata surya Allah ngasih contoh. Alam semesta sekian ini di masing-masing unitnya nggak ada tata surya mengimpor energi dari tata surya sebelah, nggak ada. Gitu. Masing-masing dicukupi di situ. Gitu. Jadi matahari, udah tata surya kita semua energinya dicukupi di situ. Orang sebumi hidup dari situ, energinya juga kalau seandainya di luar kita ada yang hidup, hidupnya juga dari situ kan gitu ya sih ini. Itu independen energi ini. Nah, tinggal konsep ini bagaimana kita hidupkan, bagaimana skala mikronya kita lakukan.
yang rancang bangun yang kita punya itu kecil gitu segini, itu kira-kira kapasitasnya sekitar 367 kilowatt, kecil segini. Si kebutuhan listriknya gitu, kebutuhan bahan bakarnya kira-kira sekitar ya sekitar 100 kilo per jam lah gitu. Kira-kira gitu, si anunya kebutuhan biomass, kebutuhan kayu atau biomass, tergantung kadar tergantung kadar energinya ya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kita mungkin melakukan itu. Dan di Indonesia beberapa perusahaan yang tadi yang saya cerita, yang perusahaan maju sudah menggunakan itu gitu. Nah, ini sekedar contoh yang saya share itu, maksud saya adalah memberi contoh bagaimana proses ngaji kita itu sampai menerap gitu, bahkan tadi sampai menjadi suatu produk gitu ya, satu produk amal soleh, maksudnya adalah dari satu produk amal soleh yang bisa mengatasi banyak-banyak gitu. Belum lama ini saya dikunjungi oleh tamu yang saya tadi pagi juga ceritakan di masjid, orang Maroko, dia adalah keturunan kesekian belas dari Ibnu Battuta, namanya Muhammad Abdurrahman Sekroyi. Nah, dia berkunjung ke kantor saya di Juanda itu. Dia sudah berkeliling negeri-negeri Muslim dari Maghribi ke Masriki, jadi dari ujung barat sampai ujung timur ya, kita di ujung timur. Di timur kita sudah nggak ada negeri Muslim. Di barat Maroko tidak ada negeri Muslim. Jadi batasan negeri Muslim itu dari Maroko di ujung utara barat Afrika sampai ujung timur selatan Nusantara. Gitu. Jadi dari Masriki ke Maghribi itulah negeri Muslim. Totalnya ada 57 negara. Nah, dia ahli Al-Quran, kalau kita menghafal Al-Quran sudah hebat gitu ya, menghafal. Dia bukan hanya hafal, selain paham, dia hafal ayat ini berapa huruf. Gitu. Jadi ilmu dia itu ilmu kalau bahasa kitanya adalah numerik Quranik numerologi, jadi ilmu angka-angka dalam Al-Quran. Jadi itu ilmu dia. Jadi nanti kalau pada pengen dengerin suatu saat saya undang dia, karena dia sering datang ke tempat saya. Ya, dia ketika datang ke tempat saya dia dia nawarin gini. Dia cerita ke saya, dia nawarin setelah dia sudah berkunjung dan dia bisa menjalin 57 negara Muslim. Dia kenal tokoh-tokohnya yang penduduk Muslim. Nah, sekarang mau dijalin apa? Apa yang mau dikerjasamakan apa? Gitu. Karena sekarang ada 57 negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini nyaris tidak berdaya dari ekonomi global. Gitu. Kalau digabung GDP 57 negara itu kalah dengan satu negara Jepang. Maka dia saking penasarannya, dia di antara 57 negara Muslim yang dikunjungi, dia kunjungi satu negara yang bukan Muslim, tapi dia pelajari juga, yaitu Jepang, karena ekonominya yang luar biasa itu tadi. Nah, yang dia inginkan adalah bagaimana negara-negara Muslim itu bisa dijalin, kerjasamanya seperti apa. Dia diskusikan sama saya apa, dia tahu Al-Qur'annya, tapi di bisnisnya dia pengen tahu dari kita usulannya apa yang dijalin gitu. Maka tugas saya tinggal nyambung usulin. Dia paham Al-Quran, ini tinggal nyambung. Apa yang harusnya dimulai? Maka tafsirnya kembali tadi, mengikuti prosedur Allah menciptakan alam semesta. Ciptakan infrastruktur dulu, keseimbangan dan energi tadi. Gitu. Maka dari sanalah mulai, dan itu ada hadisnya juga. Muslim itu seharusnya bersirkah. Muslim itu bersirkah dalam 3 hal. Lahan, air, dan api. Api itu adalah energi. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa efisien energi di sini, maka insya Allah kita akan cepat sekali menularkan amal soleh kita itu, bukan hanya di sini. Amal soleh kita bisa menggejala ke negara-negara. Karena di negara Muslim itu yang selama ini kita bayangkan kita kaya minyak, tidak. Yang punya minyak kan hanya Arab, Kuwait, Qatar, dan sebagainya. Mayoritasnya nggak punya. Maroko sendiri punya tapi sangat sedikit. Indonesia yang dulu punya, semakin sedikit semakin besar impor kita. Jadi kita defisit dalam hal minyak itu, kita sudah defisit lama gitu ya sih, seperti itu. Nah, ini makanya tantangan amal soleh kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan mengaji seperti ini kita menjadi terdorong, ter-encourage
untuk beramal soleh yang nyata. Di setiap bidang kita pasti ada yang bisa kita amalkan. Karena janji Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan aku turunkan kitab ini kepadamu untuk menjawab seluruh persoalan. Jadi persoalan kita di bidang apa saja, pasti sama Allah diberi jawaban di Al-Quran itu. Tetapi perlu tadabbur tadi. Nah, cara mentadaburinya gimana? Ini saya kasih share bagaimana kita bisa mentadaburi di bidang kita masing-masing. Itu di surat Ali Imran mulai 189 sampai 190 191 dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Di situ Allah memperkenalkan sesungguhnya inna fi khalqis samawati, di penciptaan langit dan bumi, dan ini samawati wal ard, dan bergantinya siang malam, artinya benda apapun, peristiwa apapun gitu kan, di antara langit dan bumi ada petunjuk, ada tanda. Siapa? Bagi siapa? Ulil albab. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah, siapa sih ulil albab itu? Yaitu alladzi ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi, siapa ulil albab? Orang yang tidak berhenti mengingat Allah. Kuncinya itu tidak alladzina yadhkuruna, tidak berhenti mengingat Allah, baik dia sedang beraktivitas, dia sedang istirahat, atau bahkan sedang tidur. Jadi sampai berbaring pun dia mengingat Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, dan dia terus berpikir. Apa yang dia pikirkan? Wa yatafakkaruna fi Rabbana ma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta. Jadi jadi memikirkan ciptaan Allah sampai dia ketemu esensinya. Nah, ulil albab itu lub itu inti persoalan. Jadi sampai kita ketemu, oh ini gitu. Jadi kalau Pak Alam misalnya gelisah siang makan malam mikirkan satu subjek ini gitu, sambil mengingat Allah, maka insya Allah akan sampai gitu, sampai kita menjadi ahli di bidang itu, menjadi ulil albab di bidang itu. Gitu ya, nanti ada ulil albab di bidang makanan, energi, masalah apa saja. Yaitu orang-orang yang mau memikirkan dan tidak lupa. Soalnya kalau kita tidak mengingat Allah, kita nanti merasa pintar bisa kufur. Jadi justru harus mengingat Allah dulu terus. Karena kalau terus mengingat Allah, kita akan terus memohon petunjuknya. Sampai kita ketemu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah ketemu itulah kita tahu esensi tadi. Misalnya tadi saya cerita tadi, dari pohon ini gitu. Dari pohon ini saya bisa, kalau hanya seperti ini mungkin dibuang sampah jadi masalah, jadi liability. Di Indonesia berapa banyak biomasa yang jadi liability setiap musim kering, jadi timbul kebakaran. Itu energi yang disia-siakan. Nah, dari yang sifatnya negatif tadi diangkat menjadi bernilai, yaitu ketika dia jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar dia sudah sangat bernilai. 1 kilo bahan bakar biomasa kira-kira di Jakarta harganya sekitar 1.500-an. Kira-kira ya bahan bakar per kilo. Nah, lebih canggih lagi kalau kita meng-create produk bernilai tinggi dari itu. Dari contoh nanopartikel itu apa sih? Nanopartikel itu menjadi sangat kuat, karena dia menjadi sangat kuat, dia menjadi sangat lentur, sangat conductivity segala macam. Jadi ibaratnya dengan nanopartikel itu kita bisa membuat baju ini tidak perlu dicuci, misalnya kayak gitu. Atau baju ini dia menjadi tahan peluru, anti peluru. Jadi misalnya seperti itu. Jadi bisa membuat material-material super dari nano teknologi itu gitu. Jadi itu next teknologi yang seharusnya kita kuasai. Karena petunjuknya ada di Al-Qur'an kalau kita gali itu. Demikian ikhwan fillah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan kalau ada yang mau dielaborasi. Ini kan kategorinya mengalihkan, terutama di prosesnya ini ya, mengalihkan dari pohon atau apa menjadi suatu energi. Yeah. Kita pernah pengalaman kira-kira 2 tahun yang lalu pada saat kita mau mengembangkan bioetanol dengan teman-teman
Kimia UGM itu dari Kasava. Nah ini berbenturannya dengan kebijakan. Pada saat kita sudah berhasil seperti itu, pada saat diajukan dikasih cukai, sehingga harganya yang tadinya efisien dengan produksi ini kira-kira 4.000 per liternya, dia diberikan cukai oleh pemerintah karena dianggapnya merubah, mengambil alih. Ini kan masih konsumsi masyarakat, makanan dialihkan menjadi energi. Jadi ini yang dibayarkan cukai. Itu yang pertama. Artinya kalau kita mau mengembangkan itu kan di Indonesia mungkin perangkatnya yang harus seperti kita juga perjuangkan. Yang kedua, saya 3-4 bulan yang lalu kebetulan diundang ke Thailand dan ketemu selevel menteri. Kalau di sana tuh, kalau di sini di Rut PLN. Jadi dia sudah melakukan renewable energy dengan biomas, gitu, dan dia sudah lakukan risetnya dan sudah infrastrukturnya sudah disiapkan. Nah dia ada satu, sama seperti waktu biomas itu, dia ada pengembangan kalau di kita singkong mukibat yang tidak bisa di-setek, sehingga waktu itu kan Sampurna pernah melakukan produksi bibitnya itu, tapi sekali pakai. Nah dia sudah mengembangkan seperti singkong mukibat itu yang bisa di-setek, jadi sekali tanam dan itunya besar, patinya besar, tapi kadar airnya rendah. Jadi sudah dilakukan itu. Jadi mereka sudah melakukan itu bertahun-tahun, dan ini tahun ini dia akan bukan hanya mensosialisasikan, tapi melakukan renewable energy menanggi biomas itu. Dia bekerja sama dengan Jepang. Nah itu dia ada satu tanaman lagi yang dia kembangkan. Waktu kita ke sana ya, itu dia tanam di Thailand, itu panennya 6 bulan ke atas. Tapi dia sudah temukan di Kalimantan Tengah, dia tanam itu 3 bulan panen. Sehingga dia sekarang sedang ya dengan pemerintah, dengan apa, gimana caranya dia mendapatkan lahan untuk membangun untuk biomas di Kalimantan Tengah. Karena di Kalimantan Tengah dengan 3 bulan pohon itu sudah berhasil. Nah ini konstitusi. Jadi kita masih sedang sibuk memikirkan dan didukung dengan perangkat hukumnya di negara luar yang sudah mereka sudah mengembangkan itu, dan Indonesia artinya kaya sekali, dia bisa hidup di Indonesia, hanya bisa di Indonesia kan. Ya, jadi betul. Memang di satu sisi policy pemerintah tadi gitu ya. Misalnya saya jadi contoh kenapa bioetanol itu nggak jalan gitu ya. Bioetanol kan dianggarkan pemerintah tahun melalui keputusan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2015, sampai apal saya. Mungkin Pak Adi malah nggak apal. Ada Kepmen ESDM nomor 12 tahun 2015 yang intinya Indonesia plan untuk mengganti sebagian biodiesel, sebagian diesel solar menjadi biodiesel, sebagian bensin menjadi bioetanol. Programnya di situ diajukan ke pemerintah, ke DPR tahun 2016. Subsidinya ditolak oleh DPR. Setelah itu pabrik-pabrik etanol yang istilahnya fuel grade etanol ya, FGE, fuel grade etanol, mati total gitu kan. Kenapa ditolak pemerintah DPR? Benar juga DPR, karena subsidinya kalau disetujui per liter bioetanol itu subsidinya 4.400. Ya kita itu, makanya ditolak kan itu. Nah oleh sebab itu kalau yang kita kembangkan ini, kita membuat dia irrelevan dengan kebijakan pemerintah, nggak tergantung kebijakan pemerintah. Kenapa misalnya? Yang kita ajari masyarakat desa, buat ya sekarang, nanti kumpulin kayu yang nggak kepake, buat itu. Nggak usah diputusin apapun oleh pemerintah, jalan kan gitu. Itu. Dan di Indonesia, jadi setelah 72 tahun merdeka, 70 presiden berganti, supaya kita objektif ya. Kalau kita melihat kemajuan itu, kita melihat 70 presiden berganti gitu, 7 presiden berganti, 70 tahun mereka, 60% desa kita tertinggal dan sangat tertinggal, 60%. Di Jawa 31%, di Irian 96%, kira-kira desa tertinggal. Di antara itu pulau itu ya in between gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, di dalam daerah-daerah seperti itu, yang dibutuhkan sudahlah, kalau nunggu kebijakan pemerintah dan lain sebagainya setiap 5-10 tahun berganti, nggak usah terlalu pusing gitu. Tapi kuncinya adalah gimana daerah itu menjadi independen, menjadi makmur kan gitu kan.
Karena kunci kemakmuran tadi persis seperti Allah ciptakan tadi. Jadi ngikuti aja. Allah ciptakan infrastruktur tata surya dalam 2 masa. Setelah itu diisi kontennya 4 masa. Ya, jadi kalau kita mau makmur desanya, dibangun infrastruktur. Salah satunya energinya. Kemudian setelah energi jadi, industri apa saja bisa bangkit. Yang saya sebut independent energy producer tadi, hanya butuh 100 kilo kayu setiap jam, kira-kira tingginya hanya 1,2 meter, lebarnya sekitar 1 meter gitu, tebalnya sekitar 50 cm gitu ya. Jadi segini gitu kira-kira. Itu kira-kira energi yang dihasilkan 367 kilowatt. Ini gitu. Jadi sudah bisa menggerakkan industri tingkat desa, gitu loh. Dengan cara itu sudah bisa menggerakkan industri tingkat desa, bisa aja. Dan nanti ini, kalau itu multiplier efeknya apa? Ada orang desa ngumpulin kayu, dapat pekerjaan. Karena di hadis disebutkan mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya itu lebih baik daripada meminta kepada orang, kepada manusia. Daripada nunggu bantuan dana desa dari pemerintah, cari kayu bakar. Jadi menanam gitu, jadi menanam kayu bakar itu gitu. Anunya gitu. Jadi kalau konsep kita Pak, konsep kita itu tidak terlalu harus menggantungkan kepada kebijakan pemerintah, karena pemerintah tuh akan berganti setiap 1 atau 2 periode kan gitu ya, ganti. Jadi jangan terlalu berharap banyak gitu. Tapi masyarakat harus di-equip, siapapun pemerintahnya, masyarakatnya harus makmur kan gitu kan, harus makmur, harus berdaya itu satu. Kedua juga dalam gerakan memakmurkan ini rujukan kita banyak. Misalnya apa yang kita lakukan di iGrow misalnya. Kita diakui pemerintah kan setelah kita diakui PBB. Kita dapat penghargaan dulu dari PBB, penghargaan namanya Champion on Agriculture. Baru setelah itu pemerintah kita, instansi-instansi terkait tahu, oh ada toh kayak gini kan gitu ya, seperti itu kan gitu ya ini. Jadi kita berprestasi dulu aja gitu. Jadi maksud saya while pemerintah yang mendukung tentu sangat membantu, tetapi kalau toh tidak, jangan menghalangi rakyat untuk makmur kan gitu ya, untuk makmur mengolah sumber daya yang ada. Nah, kalau etanol tadi saya paham kenapa diatur dan lain sebagainya, karena mengambil lahan tadi kan, mengambil lahan, mengkonversi lahan jadi ini. Nah, kalau kita mengambil sisa-sisa, karena kita dibilangin kita kekurangan tepung. Iya, betul. Memang conflicting. Karena cukai 6.000 kayaknya, jadi harganya 10.000. Ya makanya, jadi itu jangan mengambil produk yang conflicting tadi. Makanan juga butuh sebenarnya. Jadi kalau kayu dan limbah biomasa ini kan, maka energi biomasa itu targetnya adalah yang nggak conflicting, namanya lignoselulose ya, artinya biomasa yang bukan untuk makanan. Ya, jadi misalnya limbah-limbah kayu, limbah-limbah sawit. Satu lagi kan, kalau sekarang ini kan inti dari energi yang akan kita buat adalah power ya, seperti umpamanya ya terkecilnya kalau kita di sini mau ngembangin kan masuk ke dalam listrik gitu, pengganti penggantinya PLN gitu kan. Nah ini kita juga punya pengalaman pada saat ini contohnya waktu kita kembangkan solar system, solar cell gitu. Begitu kita buat solar cell kita pakai sendiri, nggak ada masalah. Begitu masyarakat minta kita sebarkan, kita harus buat access power gitu, jadi IPPA. Iya, betul. Nah, itu juga jadi. Iya, memang. Nah, itulah banyak sekali kebijakan yang artinya yang tidak menyunyang sampai suatu saat nanti kita kepepet, baru kebayang. Kalau saat itu kita baru kelabaan kan gitu ya. Sama seperti kayu ini. Setiap kali saya dipromosikan ini, orang langsung asosiasinya, oh itu nanti membabat hutan, menimbulkan pencemaran segala macam. Tidak. Pengguna energi kayu terbesar itu justru negara-negara yang paling bersih. Inggris, Jepang itu pengguna terbesar, dan Korea Selatan. Jadi negara-negara itu disubsidi. Makanya dia menerima ekspor kita berapa saja, dari bentuk chip itu, dari bentuk pellet itu. Karena negaranya disubsidi. Di Eropa misalnya, negara-negara Eropa punya visi 2020. Tahun 2020, 20%-nya harus renewable. Nah, renewable itu bisa matahari, angin, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dominan adalah kayu. Siapa produsennya? Produsen terbesar kayu bakar itu sekarang Amerika dan Kanada. Brazil.
Ya, ada Brasil, tapi yang mendominasi pasar dunia si Amerika sama Kanada, si anunya ini gitu. Kita lihat pengalaman di sini Vale. Ya. Vale kan di sini tidak punya power. Ya, ya. Dia pindahkan ke Brazil, di sana pakai kayu bakar. Iya, iya. Di Brasil memproduksi banyak, tapi banyak dipakai sendiri juga. Tentang jadi dalam bioenergi itu Brasil jauh lebih maju dari kita. Memang ini kita itu ketinggal karena kita terlena nak bubukkan. Dahulu kita punya minyak, gitu kan? Dahulu kita punya minyak, eksportir bahkan, maka kita dulu anggota OPEC kan. Anggota OPEC itu kan exporting countries kan, jadi pengekspor gitu kan Jadi si Vale itu kan karena butuh energi yang tinggi menghidupkan power untuk smelter berikutnya. Iya. Kan kalau di sini jadi mahal. Iya, betul. betul. Dipindahkan ke Brazil dengan kayu bakar lebih murah dan lebih panasnya lebih bisa dapat. Betul. Nah itu Pak, challenge kita untuk makmur itu salah satunya mengikuti proses Allah menciptakan sistem energi bagi alam semesta. Kalau yang prototipenya itu kalau yang kan kayu-kayu pembakaran gitu, itu apa namanya ekses pembakarannya seperti apa? Makanya itu harus dibuat mesin yang tidak menimbulkan ekses pembakaran. Artinya mesin pembakaran sempurna. Jadi mesin kita itu tertutup, persis kayak tabung gas, nggak ada output lain gitu, selain gasnya itu dan sedikit abu lah. Tapi nggak ada asap, nggak ada. Karena kalau pembakaran sempurna itunya udah nggak ada gitu. Nah untuk pembakaran sempurna itu bukan kayu dibakar, intinya adalah kayu dalam satu sistem itu dipanaskan dengan suhu tinggi. Di sistem kita sampai 1000 derajat. Nah sampai kira-kira 1000 derajat, nah itu kayu itu terurai menjadi gas. Gas yang dominan hidrogen dan karbon dioksida gitu. Nah gasnya itu namanya syngas. Keluar, ya udah kalau keluar udah kayak pipa gas kita itu. Tinggal di situ mau jadikan pemanas ya dibakar langsung gitu. Jadi bayangkan gas yang diusahakan pemerintah dengan segala macam dengan subsidinya 5.000 untuk gas melon itu per kilo, makanya harus dikendalikan betul, kalau enggak jebol pemerintah ini kan gitu. Karena tahun ini sudah 20 triliun kalau nggak salah kan subsidi gas melon itu kan gitu kan. Nah padahal itu bisa dibuat sendiri oleh rakyat kan itu loh. Ya kan, bisa dibuat sendiri. Orang kita itu nanti kalau sudah jadi saya bawa ke sini, kita demonstrasikan, kita bisa loh buat gas itu. Gitu sih. Itu kalau Ustadz ya, kompor Abuko yang dari Tasikmalaya itu ya? Prinsipnya gini, prinsipnya kalau gasifikasi, kalau kompor biasa pada umumnya kayu dibakar. Yeah. Kalau gasifikasi dia bertekanan tinggi, temperatur tinggi sehingga tidak dibakar tapi diurai jadi gas. Yeah. Intinya itu sih. Yang Abuko bisa mengeluarkan energi juga, bisa buat USB, ngecas handphone. Pak Iqbal, itu maksudnya konsep yang dibuat itu adalah yang prototipenya itu semacam kayak generator gitu ya? Jadi lebih dari itu, mundur satu tahap. Namanya makanya kita nyebutnya bukan generator set, kita nyebutnya independent energy producer. Jadi dia penghasil energi independen. Kalau mau dijadikan genset, beli gensetnya aja. Nanti tinggal sambungin, nggak usah beli bensinnya dari sini, gitu kan. Jadi itu diumpankan ke genset itu. Kalau mau jadi gas untuk masak, larinya ke gas kan gitu kan, gitu. Jadi dia penghasil energi. Maksudnya outputnya kayak sekarang kan genset, mungkin misalnya gini, bahan bakarnya mungkin kayu, kemudian outputnya jadi genset kan kayak bisa. Listrik gitu. Listrik bisa. Ya artinya butuh gensetnya. Kalau ini penghasil energinya, genset butuh energi, nah ini penghasil energinya. Jadi di belakang gensetnya gitu. Jadi dia lebih independen. Kadang kan kita nggak butuh lah, selama ada listrik, pakai listrik misalnya kita nggak butuh ini, kita hanya butuh output energinya untuk restoran misalnya, untuk hotel, untuk panasnya. Nah itu diambil panasnya aja. Gitu. Jadi prinsipnya hanya menguraikan kayu aja dengan suhu tinggi ya? Dengan proses pyrolysis diuraikan menjadi gas. Jadi kayu sampai jadi gas. 1000 derajat. Sekitar 1000 derajat. Itu nggak ada sisa? Sisanya sedikit mungkin. Jadi dengan kalau dia semakin rendah suhunya kan semakin nggak sempurna pembakaran ya. Kalau semakin tinggi dia semakin habis kan gitu ya. Ada sisa tapi sedikit. Sisanya abu yang putih itu ya sedikit. Anda pernah dengar talk gitu ya, ceramah tentang renewable energy. Sekarang kan emang ada clean revolution gitu. Kalau
harga elektrisitas dari solar cell itu kan emang turunnya eksponensial kayak Moore's Law gitu. Nah, sampai sekarang katanya di Saudi itu ada tender listrik itu cuma 1,8 sen per kilowatt salah. Nah, itu kan eksponensial banget. Dan kalau biomass gimana untuk apa tren risetnya, pernah ada nggak datanya? Jadi gini, kalau ngomongin listrik, ngomongin energi itu sifatnya bukan ini atau itu. Jadi masing-masing punya plus minusnya. Jadi mau punya plus minusnya, sehingga kalau proses pengembangan renewable itu ini dan ini dan ini dan itu kan gitu ya. Jadi misalnya energi panas matahari punya keunggulan sendiri ya, karena ini punya kelemahannya di initial cost sama storage sistemnya ya kan. Karena kalau energi matahari itu murah, kalau dari panas langsung digunakan jadi energi murah. Tapi begitu ngomongin storage-nya, storage-nya menjadi sangat mahal kalau sangat besar kan gitu ya, storage-nya itu kelebihannya. Angin juga gitu, anginnya murah, begitu ditangkap harus digunakan saat itu. Kalau ngomongin storage jadi mahal lagi kan gitu kan Pak. Nah, terus kemudian tadi energi gas. Oh, kalau gas dia bisa disimpan tapi storage-nya juga mahal kan gitu. Tapi ada cara penyimpanan yang paling murah dan ini yang paling tradisional, yaitu biomasa dibiarkan pada tempatnya. Ya kan? Misalnya pohon-pohon ini, selama belum dipakai biarin dia nyimpen di situ, dia tumbuh kan gitu. Nah, itu penyimpanan yang alami dan gratis. Jadi nanti kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Maka dari rentetan program Independent Energy produser tadi, kami saat ini sedang nyiapin namanya Fuels Bank. Bank bahan bakar. Bank bahan bakar itu di Fuels Bank itu hanya mengidentifikasi dan memverifikasi di sana ada kayu sekian, setara sekian kalori segala macam. Nah, terus nanti buyer dia butuh berapa, kapan butuhnya, diambilkan sesuai dengan waktunya kan gitu kan. Jadi nggak harus disimpan, nyimpennya yang paling murah di situ. Dan selama disimpan dia tumbuh tambah banyak kan gitu kan. Nah itu jadi kelebihan biomasa di situ. Dia storage-nya dia menjadi paling murah itu. Makanya energi biomasa ini adalah proses yang paling efisien dari sumber alamnya yaitu sinar matahari sampai ke penggunaan, karena yang paling murah. Ibaratnya masyarakat desa tinggal nebang pohon dicacah sudah jadi bahan bakar kan gitu kan. Bayangkan kalau dengan fotovoltaik tadi kan gitu. Jadi ditangkap dulu pakai teknologi dan lain sebagainya. Nah, tapi meskipun demikian dengan segala macam kelebihan kekurangan itu, di energi renewable prinsipnya pakai dan tadi. Oke, pakai matahari sejauh memungkinkan, sejauh itu visible. Pakai angin sejauh memungkinkan. Tapi saya lihat proyek energi angin yang di Sulawesi itu luar biasa mahal, luar biasa mahal. Nah, itu yang menjadi ini. Nah, salah satu yang jadi populer juga di dunia ini jadi kalau kita mau sebenarnya ini bisa jadi tools kita untuk membuat, ibaratnya kita mau membuat GTA ini menjadi GTA yang menjual gitu, yang mempunyai prestasi yang global gitu. Gimana caranya? Ngatasi aja sampah menjadi energi yang paling efisien, waste to energy. Karena gini, program pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah sampai sekarang itu mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, yaitu apa? Sentralisasi. Ya kan? Misalnya DKI membuat prototipe pengolahan sampah aja butuh 90 miliar. Prototipe itu 90 miliar gitu. Padahal sampah ketika disentralisasi, pertama sampah sudah keburu bau, ketika dikirim menimbulkan bau sepanjang jalan. Iya kan? Gitu. Saya punya rumah di Cibubur sampai saya jual karena bau sampah. Kenapa saya jual itu suatu saat gini, waktu saya beli, saya bau nyium, tapi saya beli karena murah. Terus setelah saya tinggal di situ agak lama, saya mikir kok nggak bau lagi ya. Saya pikir udah teknologi maju, nggak ini. Tapi setiap kali tamu datang, ngeluhkan bau. Loh, ternyata yang salah hidung saya, jadi kebal. Jadi setelah tinggal di situ cukup lama jadi kebal kan gitu. Wah, saya jadi waduh kalau kelamaan di sini jadi rusak ini sistem penginderaan kita kan gitu. Kita jual. Sekarang kalau saya datang lagi ke situ tercium lagi kan gitu. Karena belum gitu. Nah, itu problem sampah ketika sentralisasi. Nah, sampah desentralisasi itu prinsip dasarnya adalah sampah ditangkap, diolah sedekat mungkin dari tempat keluarnya sampah. Itu. Jadi misalnya di GTA, udah ditangkap aja di GTA, keluar dari GTA sudah berupa pelet.
biomasa. Keluar dari GTA sudah berupa briket tadi, kan gitu. Iya kan? Itu mesinnya sederhana. Jadi mesinnya sederhana, kita bisa buatin gitu. Ngurainya gimana? Kenapa? Ngurai dari sampah menjadi briket itu kayak gimana? Sederhana. Jadi kalau sampah plastik kan tentu ada pemilahan ya. Sampah plastik yang mau diolahkan kasih aja pemulung lah. Kertas itu biar jadi penghidupan dia. Tapi sampah yang mereka nggak mau, namanya sampah biomasa organik, itu dipres. Dipres kan dari cairan yang sangat bau itu. Nah, tapi kalau bau di sini siapa yang komplain dong, sampah kita sendiri kan? Kalau kita kirim ke tempat lain, nah itu jadi masalah kan gitu. Nah, sebau-baunya kalau memang harus bau di tempat ini, nggak ada yang boleh komplain dong, sampah kita sendiri kok kan gitu kan. Ya kan? Nah, itu dipres keluar cairannya. Nah, cairannya itu difermentasi jadi pupuk. Sisanya padatannya itu, padatan kan tinggal padatan. Nah, padatannya itulah biomasa. Padatannya itu tinggal dipres gitu, ditekan gitu. Kalau mau dicampurin sedikit tepung tapioka gitu, sedikit untuk jadi perekat, dia bisa jadi pelet, bisa jadi briket gitu ya. Nanti kalau toh kita nggak pakai misalnya peletnya itu kita jual udah laku, pelet kita jual udah laku. Kayu pelet bukan kayu bahan bakar. Pelet kayak pelet. Kayak pakan ikan itu sih, kayak bisa juga jadi briket. Kalau sudah itu dijual sudah ada pasarnya dan nggak ada yang komplain. Kita mau ngangkut bertruk-truk, tapi kalau sudah itu kan udah nggak bau gitu. Nah itu kalau kita bisa membuat sistem itu aja jadi percontohan gitu. Tugu Asri nanti ada suatu desa komplek yang melakukan pengelolaan sampah independen. Hasilnya sudah waste to energy gitu. Coba nih PR buat Pak RW baru nih. Itu kira-kira cara pengolahannya gimana? Kalau sampah elektronik, Efisien gitu. kalau sampah elektronik tinggal sebenarnya diambil komponen-komponennya kan, karena itu menyangkut ada timah, ada segala macam kan, limbah itu harus diurai dulu gitu ya, harus diurai dulu banyak teknologinya, tapi kalau di Amerika itu sampai mobil sekalipun itu mau jadi limbah itu masuk langsung jadi renyak habis jadi kecil-kecil gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini pakai teknologi nanti baru setelah itu dipisahkan. Kalau yang itu baterai, kan kalau di Italia dia coba mengembangkan energi itu disimpan di dalam baterai yang recharger. Itu kan, tapi materialnya juga adanya di Indonesia, rare earth kan. Saya hampir nggak ada di mana-mana, mungkin di Indonesia. Nah, mereka sedang ngembangin itu sehingga membuat industri kita tanah berat itu jadi rame, termasuk Cina, karena Cina kan untuk pengembangan nanti ke depan setelah mobil hybrid itu kan dia baterai itu, makanya sampai sekarang jadi industri strategisnya dia di Respon, Monasi segala macam itu diambil sama mereka besar-besaran. Karena cadangan terbesar berdasar laporan itu di Indonesia, di Kalimantan Tengah, di Katingan. Itu terbesar di Indonesia. Nah, dia berebut sama Italia yang mengembangkan baterai yang recharger. Nah, bahannya kan dari rare earth itu dari. Nah, betul. Berarti unsur hara minimal. Nah, itu jadi seperti tadi yang saya sampaikan, itu bisa aja dieksplorasi gitu ya. Salah satu, jadi dalam pengembangan ini tetap renewable, optionnya banyak ya, bisa tapi kalau supaya kita tidak tersesat dalam mengembangkan satu solusi gitu. Jadi dudukkan ilmu itu, sains itu sebagai prajurit. Panglimanya siapa? Panglimanya adalah Al-Qur'an. Gitu. Karena apa? Kalau panglimanya Al-Qur'an itu kebenarannya adalah hak sepanjang zaman, sepanjang masa. Berlaku untuk seluruh bidang. Kalau ilmu manusia, teknologi manusia kebenarnya adalah zon itu sesaat, saat ini benar, saat ini kan gitu. Oh ini kayak misalnya teknologi pupuk, dianggap pahlawan tahun 80-an, meningkatkan pangan. Tapi sekarang sudah jadi bully di mana-mana, nimbulkan tanah rusak dan lain sebagainya. Nah itu ilmu manusia. Nah maka juga pengembangan teknologi ini gitu. Maka selain tadi rare earth silahkan digunakan, tapi kalau kita lompat ke atas lagi, panglimanya apa? Allah bicara apa tentang energi? Allah bicaranya adalah tentang pohon. Jadi kalau mau mengembangkan misalnya ya berhasil pohon tadi, makanya tapi ilmu kita juga harus sangat maju. Misalnya kita mau ngembangin sistem storage yang paling bagus, tapi petunjuk kita adanya di pohon. Apa yang akan kita lakukan? Nah itu makanya umat Islam harus sangat pandai di bidang ilmu teknologi ini.
ketika pohon itu saya tadi turunkan, zat yang paling banyak di dunia itu apa sih? Kombinasinya adalah oksigen, nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon. Dari karbon bisa jadi berlian, dari karbon bisa jadi benda apapun, kan gitu ya gitu. Nah, maka ketika kita misalnya bisa menurunkan dari pohon itu menjadi nanokarbon tadi, karbon seukuran nano tadi, maka teknologi penyimpanan dan lain sebagainya nanti berasalnya dari sana. Karena salah satu manfaat dari nanokarbon, kalau mau di-shot gitu, untuk apa nanokarbon? Salah satunya adalah untuk teknologi storage energy. Si ini gitu. Tapi kembali lihat, petunjuknya tetap tadi dari Al-Quran, dari ini gitu. Karena kalau dari Al-Quran nanti kebenaran hak, jadi nggak ada efek sampingnya. Yang kita tidak tahu menjadi hikmah. Jadi gini, kalau kita mengambil ilmu dari Al-Quran, nanti yang kita belum tahu menjadi hikmah. Oh ternyata manfaatnya ini, kita disuruh nanam, ternyata hikmahnya ini. Kita suruh gunakan kayu, hikmahnya ini. Tapi kalau ilmu itu berasal dari manusia, yang tidak diketahui efek samping. Menjadi efek samping, kan gitu. Kayak pupuk. Kita tidak tahu ternyata dampaknya kemana-mana, kan gitu kan, efek samping. Contoh hikmah lain gitu, ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak misalnya kan, kalau dilihat ilmu manusia, duh apa sih manfaatnya menyembelih anak gitu. Tapi bayangkan kalau dilihat, tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan, sampai sekarang kita punya dapat hikmahnya gitu, nimbulkan pelajaran, nimbulkan segala macam. Sampai sekarang saya dagang kambing, puncak penjualan saya kan di Idul Adha. Gara-gara 5.000 tahun lalu Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya, sampai sekarang saya kedapat kecipratan berkahnya, kan gitu. Nah itu cara melihat gitu ya. Jadi anunya itu. Jadi gunakan guide atau petunjuk itu sebagai panglima. Kalau dia panglima sudah bicara begitu, arahnya ke sana gitu kan. Nah prajurit ini baik itu sains, teknologi, semua ikut. Nah di dunia startup, saya singgung sedikit di dunia startup. Di dunia startup itu kalau kita bisa mengkombinasikan beberapa ilmu dasar menjadi satu solusi, semakin banyak yang bisa kita kombinasikan, semakin sulit startup itu ditiru. Gitu ya. Karena semakin banyak resource-nya. Misalnya ya, sekarang kita untuk ngembangin nanotech gitu ya. Jadi sekarang startup yang lagi paling hot di dunia itu kalau bisa berani menggarap nanotech gitu, nanoteknologi misalnya. Kalau kemarin kan yang paling gampang semua startup itu menggarap itu dengan teknologi IT, sistem. Itu gampang buatnya, tapi entry barrier-nya juga nyaris nggak ada. Siapapun bisa masuk itu dan membanjiri dengan iklan, dia menang kan gitu kan. Banyak sekali pemain-pemain baru, marketplace hanya mengandalkan sistem langsung ini gitu. Tapi kalau kita punya core keunggulan gitu, misalnya kayak startup kita iGrow, core keunggulannya adalah di pertanian. Kita menggabungkan pertanian dan teknologi informasi kan gitu kan. Nah kalau kita bisa menggabungkan lebih lagi kayak teknologi startup nano kita itu, nanotech kita itu mengkombinasikan antara engineering dan science gitu. Jadi ilmu murni sampai ke tingkat molekuler itu, kayak misalnya satu nano karbon itu kira-kira terdiri dari 3 atom, kira-kira kayak gitu kan. Jadi sampai ke sana. Nah itu kan science. Tapi bagaimana membuatnya itu engineering. Kan gitu. Untuk bisa membuat itu secara efisien itu perlu rancang bangun engineering yang gitu. Nah kita ketemu, oh caranya begini, tapi untuk ini butuh energi yang mahal, maka energinya harus kita murahkan dulu. Nah energi murahkan ini juga engineering kan gitu. Dan ini dengan biomasa dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi nanti kalau visi saya gitu, misalnya gitu, the next century-nya GTA jadi apa gitu, misalnya ya, bayangan saya, sampah ini kita ambil jadi energi. Kan kita akan surplus energi kan, surplus energi di sini. Setelah dia surplus energi, setiap barang yang tumbuh di kita kayak kayu-kayu ini diproses menjadi barang semahal mungkin, nanomaterial tadi. Jadi energinya dari surplus energi kita sendiri, limbah kita jadi energi. Tapi kalau semua orang produksi energi kan kita kelebihan energi jual juga repot kan. Maka kita energinya ini kita konversi lagi jadi produk. Nah, kita jualan nanomaterial. Nanti bisa coba search di internet sekarang nanokarbon misalnya. Nanokarbon itu harganya sekitar $3 per
per 1 gram. Ya bayangkan gitu. $3 1 gram Pak gitu kan Jadi kalau produk pertanian apa yang 1 gramnya $3 kan gitu sih. Nah seperti itu Pak. Nah itu masa depan gitu teknologi yang bisa kita gitu. Cuman geraknya harus dicepetin Pak, karena Thailand segala macam sudah melakukan riset 2 iya. tahun yang lalu. Oh betul. Tapi Baru sekarang bergerak. nah enggak usah khawatir, kita bisa melompat kayak teorinya Habibie dulu, melompat kata. Yang saya lakukan ini membuat independent energy producer itu kan riset 50 tahun Pak di sekian perguruan tinggi gitu ya. Sekian perguruan tinggi kan riset biomasa sekian puluh tahun. Tapi saya belum ketemu yang siap produk. Yang risetnya banyak di sini, persedakan luar biasa banyak. Tapi yang dirangkai jadi satu produk, ini loh produknya jadi gitu. Siap jual, kompetitif, kita belum ketemu. Maka saya ketemu desainer di engineer pinter untuk ini yang sudah spend 1000 jam di Amerika, 1000 jam hanya untuk membuat mesin ini. Jadi dia sudah tes buat, sudah 1000 jam. Saya bilang saya nggak beli mesinnya, saya beli desain Anda aja. Jadi kita beli desain. Nah itu lompatan kata. Ya. Cara kita untuk itu. Ya, setelah kita beli, kita tinggal produksi di Indonesia. Sekarang saya tawarin gitu, siapa bengkel yang cerdas, saya kasih kesempatan buat. Nanti kalau jadi kita jadiin standar. Nanti kita masukkan program RW Pak. Jadi, deklarasi berarti. Jadi visi GTA abad mendatang gitu kan. Ini membawa misi mengkampanyekan namanya After Oil ya, gerakan After Oil. Nah, jadi nanti akan ada produk-produk termasuk yang independent energy producer itu mereknya After Oil. Jadi setelah tidak ada oil, produknya apa? Itu satu. Yang kita kampanyekan itu tadi, modern people use fossil fuel, postmodern use renewable. Di dalam dunia Pak Iqbal ya Pak ya. Sekarang kan eranya micro. Kan ada salah satu itu kan salah satu karakteristiknya adalah harga akan lebih rendah gitu ya. Iya. Nanti kalau dengan di era nano, teknologi pengaruhnya gimana terhadap apa? Ya tetap dia harus sangat kompetitif, sangat rendah. Akan lebih rendah lagi. Iya. Lebih banyak hal yang tidak terbayangkan Pak setelah nano, karena ketika benda jadi nano, karakternya itu berubah. Jadi berubah. Misalnya contohnya gini Pak, kita mau ngubah air asin menjadi air tawar. Salah satunya adalah dengan filter nano tadi gitu kan, dengan ini. Karena 1 sendok tadi gitu kan, 1 sendok nanomaterial itu kira-kira permukaannya seluas lapangan bola gitu kan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita memfiltrasi atau memproses osmosis dengan nano itu, bisa dibayangkan efektifnya kan gitu. Ini ya, jadi kayak gitu Pak. Nah dengan cara itu otomatis akan lahir berbagai produk baru gitu, baik di dunia kesehatan, di dunia material, di dunia teknologi. Bisa bayangkan Pak, ketika kita masih kecil, mungkin sekian puluh tahun lalu, kita belum mengenal namanya microchip gitu kan. Radio masih pakai transistor yang gede-gede gitu kan. Tiba-tiba sekarang, zaman saya mengenal komputer pertama kali, kira-kira segede gini gitu, komputer di kantor itu, kira-kira kapasitasnya sama HP kita aja kalah jauh kan gitu kan. Nah, kayak itu Pak, perkembangannya. Jadi nanti bisa seperti itu, perubahan itu bisa ini. Nah, dunia itu tidak menjadi milik kita unless kita juga tadi pandai tadi menggunakan itu. Makanya kalau di markas kita di tempat saya di Juanda itu Pak, di situ segala macam keahlian kita padukan di situ. Anak-anak ITB, anak-anak IPB, UI yang paling banyak anak UI ngumpul di situ, yang cerdas-cerdas tumplek-plek, ayo kita pikirin kreasinya apa gitu ya ya kita lebih banyak babak belurnya, enggak masalah gitu, tapi 1-2 berhasil insya Allah akan menjadi apa istilahnya manfaat yang besar gitu kan.
kembangkan ya solar. Ya itu tadi di matahari juga dipakai silahkan, tapi matahari saja penuh juga kelemahan kekurangan ini kan gitu. Itu satu. Kedua tadi kembalikan petunjuknya tadi, sama Allah matahari ini sudah dilewatkan ke pohon yang hijau untuk menjadi api. Udah tinggal dielaborasi itu. Gitu.